Oke, selamat bergabung teman-teman yang sudah registrasi di Beasiscope, di mana kita kali ini series ini bakal ngebahas tentang Duolingo English Test. Mungkin teman-teman di sini masih belum tahu nih, apa sih Duolingo English Test itu? Terus bisa dimanfaatin apa aja sih Duolingo English Test? Mungkin di sini teman-teman bakal dapat tujuan dari Duolingo English Test tersebut. Dan kita akan bahas secara singkat mungkin ya karena kita ngebahas cuma 1 jam doang di sini. Jadi mungkin selanjutnya bakal langsung dijelasin oleh tutor dari Bansa. Oh iya, sebelum itu for your information, Miss Siti di sini pernah ngambil Duolingo English Test di mana mendapatkan skor 120 per 160. Jadi without further ado, let's give it to Miss Siti session. Silakan, Miss. Oke, selamat pagi menuju siang semuanya. Good morning. Okay, wait a minute. Let me share my screen. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Duolingo English Test. Mungkin teman-teman di sini udah cukup familiar ya dengan si Duolingo atau Duolingo kayaknya ya. Si si burung hijau ini. Tapi tahu nggak teman-teman kalau si Duolingo ini juga punya English testnya sendiri yang sudah diakui secara internasional. Nah, si Duolingo English Test itu adalah tes kemampuan bahasa Inggris yang dapat digunakan secara internasional dan terdapat 4 skill yang akan dievaluasi, yaitu reading, writing, speaking, dan juga listening. Nah, Duolingo ini dapat digunakan untuk tujuan akademis, profesional, dan juga imigrasi. Nah, terus kenapa sih, apa sih keunggulan dari Duolingo English Test? Jadi, ada 4 keunggulan dari Duolingo English Test. Nah, yang pertama itu adalah convenient, di mana tes dapat dilakukan secara mandiri menggunakan komputer atau laptop dimanapun peserta berada. Jadi berbeda dengan English test lainnya yang pesertanya perlu datang ke satu tempat yang merupakan test center untuk melakukan tes. Si Duolingo English Test ini bisa dilakukan di rumah secara mandiri. Dan dia juga basicnya online, jadi ya yang penting ada laptop, ada komputer atau laptop, ada internet connection, langsung kita bisa tes saat itu juga. Terus Duolingo English Test ini juga cepat. Tesnya hanya memakan waktu kurang lebih 1 jam dan hasil akan keluar dalam maksimal 2 hari saja. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar beasiswa tapi waktunya udah bentar lagi, ini Duolingo English Test bisa menjadi salah satu pilihannya. Nah, lalu untuk harganya tergolong affordable dibandingkan dengan tes-tes lainnya. Satu kali tes peserta hanya membayar $70 saja. Terus dia juga ada paket yang 2 kali tes, gitu. Jadi dan tentu harganya jadi lebih murah kalau ambil paket yang itu. Terus Duolingo English Test itu juga trusted, di mana dia telah diterima dan diakui oleh institusi top dunia. Nah, terus, nah ini apa yang kamu butuhkan kalau mau melakukan Duolingo English Class secara mandiri. Yang pertama komputer, bebas sih sebenarnya komputer atau laptop. Yang penting ada mic-nya dan juga ada webcam-nya, ada kameranya. Karena peserta ketika mengerjakan Duolingo English Test ini tidak diperbolehkan menggunakan headphone untuk melakukan yang bagian listeningnya. Jadi dia listening ya melakukan bagian listeningnya, sorry, dan juga bagian speakingnya. Jadi dia langsung menggunakan mic dan juga speaker dari laptop atau komputer. Terus peserta juga membutuhkan HP phone ini untuk menjadi kamera tambahan untuk memantau peserta. Lalu tentu membutuhkan valid identification, entah itu KTP atau juga paspor. Dan tentu saja yang paling penting, peserta membutuhkan internet connection. Oke. Nah, terus apa aja sih yang dinilai dari Duolingo English Test? Yang 4 tadi tentu saja sih speaking, writing, reading, dan listening. Itu udah pasti. Nah, mungkin yang membedakan si Duolingo English Test ini, dia ada penilaian production, yaitu ability to speak and write. Jadi, em, membaca, sorry.
berbicara sambil menulis. Lalu ada literacy, ability to write and read, dan comprehension, read and listen, dan juga conversation, listen and speak. Jadi dia ada beberapa penilaian yang kombinasi antara satu dan skill satu dan lainnya. Oke. Nah, ini adalah contoh si Duolingo English Test-nya. Ada speaking, writing, reading, listening. Lalu ada integrated subscores-nya juga. Dia nilai yang paling tingginya itu 160 dan sertifikat ini berlaku selama 2 tahun. Nah, seperti yang tadi Budi sudah bilang, saya sudah pernah mengambil Duolingo English Test di tahun 2022, makanya statusnya sudah kadaluarsa, tapi nilai saya 120 untuk production, literacy, comprehension, dan conversation-nya ya seperti itu. Pengalaman pribadi sih, Duolingo English Test ini kayak apa ya, mungkin seperti kombinasi antara IELTS dan PTE, karena dia computer based, terus soal-soalnya juga banyak dan bermacam-macam tipenya. Kalau itu mirip sama PTE. Nah, lalu bisa digunakan untuk kemana aja sih si Duolingo English Test ini? Nah, ini ada beberapa universitas dunia yang menerima sertifikat Duolingo English Test. Nah, dapat digunakan untuk mendaftar program undergraduate, graduate, dan master ke berbagai universitas luar negeri dengan program studi tertentu. Jadi pastikan teman-teman udah ngecek dulu nih program studi yang kalian inginkan di kampus tersebut menerima Duolingo atau tidak. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, ini bisa di-scan QR-nya untuk melihat lebih banyak universitas-universitas yang menerima Duolingo English Class. Jadi ada cukup banyak sih, ada puluhan page waktu itu pas saya cek di Duolingo-nya. Jadi kalau yang universitas-universitas yang menerima Duolingo English Test ini nanti sertifikatnya bisa dikirim langsung secara online oleh pihak Duolingo-nya ke kampusnya seperti itu. Nah, terus mungkin yang paling penting gimana dengan beasiswa? Memang jujur aja beasiswa yang menerima Duolingo English Test itu tidak beasiswa yang menerima Duolingo English Test itu nggak sebanyak itu karena mungkin dia juga masih baru kali ya, belum terlalu dikenal, dia baru dari tahun 2016. Nah, tapi di sini ada tiga contoh beasiswa yang menerima Duolingo English Test. Yang pertama ada LPDP afirmasi. Jadi LPDP afirmasi ini LPDP khusus untuk em, teman-teman yang berada di lokasi-lokasi tertentu dan itu ada listnya juga di mana aja yang menerima LPDP afirmasi. Lalu ada Fulbright untuk application-nya. Jadi untuk pas pertama kali apply Fulbright itu bisa menggunakan Duolingo English Test. Nanti baru setelah itu ada kalau nggak salah TOEFL IBT untuk penerimaan lebih lanjut. Tapi untuk apply-nya dulu itu bisa menggunakan Duolingo English Test. Lalu selain dua ini ada satu lagi beasiswa yang untuk ke Eropa yang cukup terkenal yaitu Erasmus. Nah, Erasmus ini kebanyakan tidak membutuhkan English test. Dia tidak mewajibkan English test, tapi dia tergantung lagi kampusnya. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, kan tadi kampusnya tuh ada banyak ya yang menerima Duolingo English Test. Jadi, untuk apply dan mendapatkan LOA, itu kalian bisa menggunakan Duolingo English Test ke kampus-kampusnya, terus nanti langsung lanjut lagi apply ke Erasmus. Itu. Jadi, itu tentang kampus dan juga beasiswa yang menerima Duolingo English Test. Memang belum banyak sekarang, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan semakin banyak lagi yang menerima Duolingo English Test. Oke, nah sekarang kita lihat-lihat kali ya, test examples-nya tuh kayak gimana sih? Karena mungkin teman-teman di sini masih belum terlalu familiar dengan contoh-contoh soal dari Duolingo English Test. Seperti yang aku bilang tadi, dia itu kurang lebih seperti gabungan antara IELTS dan PTE. Nah, di sini ada soal pertama. Soal pertama yaitu read and select. Jujur soal ini tuh unik banget karena di sini para peserta itu diberikan satu kata, gitu.
Ada satu kata, contohnya seperti di sini sponsor, dan apakah kata tersebut merupakan kata dari bahasa Inggris atau bukan. Jadi kita tinggal menentukan gitu. Kalau dia kata yang berasal dari bahasa Inggris, maka katakan yes. Kalau bukan, langsung tekan no. Nah, ini kalian punya waktu 5 detik untuk membaca kata tersebut dan menentukan apakah dia kalimat berbahasa Inggris atau bukan. Nah, di sini peserta harus hati-hati juga dengan kata-kata yang mirip. Jadi ada tuh perbedaannya tuh yang kecil banget tuh antara apakah benar dia ini kata bahasa Inggris atau bukan. Jadi kayak typo gitu, beda satu dua huruf. Oke. Itu read and select. Nah, terus selanjutnya ada fill in the blank. Fill in the blank-nya ini, uniknya fill in the blank di Duolingo English Test ini, dia udah dikasih 2 sampai 3 huruf untuk membantu peserta menentukan ini kata apa ya kira-kira yang bisa melengkapi kalimat ini. I was just able to a glimpse of the president as his motorcycle passed away. I was able to apa kira-kira? Itu fill in the blanks. Nah, setelah fill in the blanks yang ini, ada lagi read and complete. Nah, read and complete ini, dia mirip sama fill in the blank yang tadi. Tapi bedanya di read and complete, dia itu bentuknya cerita. Tapi emang blanks-nya cukup banyak di sini. Blanks-nya cukup banyak. Mirip tapi sama fill in the blank yang tadi, peserta udah dibantu dengan di sini ada satu huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 3 huruf untuk menentukan kira-kira ini kata yang untuk melanjutkannya tuh apa. Nah, di sini para peserta itu bisa melihat kata-kata sebelumnya untuk menentukan apakah dia ini kerja, to be, preposition, nah seperti itu. Atau apakah dia kata kerja pertama yang butuhkan S atau S, atau dia verb think, atau dia verb to, atau verb three. Nah, itu semua bisa diperhatikan dari bacaannya. Di sini kalian punya waktu 3 menit untuk menentukan jawabannya. To read and complete. Terus ada lagi read aloud. Ini cukup simpel sih sebenarnya. Read aloud-nya ada satu kalimat, terus peserta diminta untuk membaca kalimat tersebut. Tapi biarpun simpel, kalian juga tetap harus memperhatikan intonasi dan juga pengucapannya. Karena dia kan pakai komputer tuh, penilaiannya mostly itu pakai komputer. Jadi dia akan jauh lebih sensitif ketika menilai pronunciation dan juga fluency seseorang. Ini read aloud. And then we have listen and type. Nah, ini menurutku adalah salah satu keunggulan dari Duolingo English Test. Beberapa listeningnya itu bisa diulang sampai maksimal 3 kali. Jadi kan kalian akan dengar pertama tuh, dia ngomong satu kalimat. Misalnya, she goes to school every day. Kita tulis nih, yang tadi kita dengar. She goes to school. Misalnya kita cuma bisa nulis itu di kalimat pertama. Nah, kalian punya kesempatan untuk 2 kali mengulang si audio tersebut. Jadi, she goes to school every day ya tadi. She goes to school every day. Nah, terus kita lengkapi lah tuh dari yang kita udah dapatkan dari mendengar pertama. Jadi, walaupun peserta tidak diperbolehkan untuk mencatat, jadi ketika mengerjakan itu nggak boleh sambil mencatat apapun, tapi dia memberikan kesempatan untuk mendengarkan audionya itu sebanyak 3 kali. Itu listen and type. And then we have complete the sentences. Ya, cukup banyak jenis-jenis fill in the blank sih menurutku. Jadi ini 7 sampai 8 menit untuk semua pertanyaan ya, tapi untuk semua questionsnya. Nah, di sini kurang lebih sama, kita menentukan kata untuk melengkapi kalimat tersebut, tapi kata-katanya tuh ada disiapin dia gitu. Jadi tinggal memilih aja, bukan mencari kata yang baru. Tinggal dicocokin aja kira-kira secara konteks dan juga secara grammarnya mana yang lebih cocok gitu. Oke, terus ada lagi complete the passage. Ini kurang lebih sama kayak fill in the blank lagi, tapi dia itu bentuknya kalimat, bentuknya kalimat. Jadi bentuk nih kira-kira lanjutan dari cerita ini tuh kalimat mana ya yang paling cocok. Nah, itu complete the passage. Terus, nah ini highlight the answer. Jadi kalau biasanya di bagian reading bahasa Inggris itu kan mostly adalah bentuk ini ya multiple choice gitu kan kayak ada pertanyaan what is the main idea of apa gitu. Nah biasanya kan pilihannya tuh A, B, C. Nah tapi yang ini itu pilihannya nggak ada. Jadi kalian bebas meng-highlight mana ya kata-kata yang merupakan jawaban dari pertanyaan What was John doing to save money? Apa yang John lakukan untuk
saving money, untuk menghemat uang, untuk menyimpan uang gitu kan. Nah, itu kita bisa klik kata per kata. Nah, tapi pastikan yang kalian highlight, yang kalian klik itu, beberapa kata yang kalian klik itu merupakan jawabannya aja. Gitu. Jadi jawabannya aja, jangan sampai kalian nge-highlight yang bukan jawabannya. Jadi misalnya nih kalimat yang menunjukkan bahwa ini loh yang John lakukan gitu. Jadi ini unik banget menurutku, highlight the answer. Nah, terus ada identify the idea. Nah, ini baru yang mirip sama multiple choice. Select the idea that is expressed in the passage. Kira-kira main idenya dari bacaan ini tuh apa? Ini klasik lah ya, klasik reads. And then we have title the passage. Title the passage ini mirip multiple choice lagi, tapi di sini tugas para peserta itu adalah menentukan judulnya, menentukan judul dari bacaan ini. Kira-kira judulnya yang cocok tuh yang mana? John and the Electrician kah? Repairing the microwave, the power outage, atau John's electrical difficulties. Nah, tentu kalau mau jawab yang seperti ini atau yang kayak tadi itu peserta harus membaca pertanyaannya dulu, baca questionnya dulu. Kita disuruh cari apa ya dari bacaan ini, walaupun bacaannya nggak terlalu panjang, tapi tetap harus baca questionsnya dulu. Baru setelah itu lihat ke bacaannya. Oh, ternyata dia ini tentang ini. Oke deh, yang ini jawabannya. Okay, and then we have listen and respond. Nah, ini jujur kayaknya mirip sama TOEFL deh, kalau nggak salah listen and respond. Jadi akan ada conversation singkat gitu, conversation singkat. Nah, setelah itu kira-kira antar si peserta ini kita harus menentukan lanjutannya apa ya? Kita harus ngerespon apa nih dari percakapan dia atau dari kalimat yang disebutkan oleh si audionya gitu. Jadi make sure you listen carefully dan juga sepengalaman tuh kalau udah listening seperti yang harus merespon atas sesuatu, kalian juga harus memperhatikan tuh intonasinya gitu. Jadi kayak apakah nih orangnya marah kah atau sedih kah atau gimana gitu. Oke, ini listen and respond. And then we have summarize the conversation. Nah, ini mirip banget sama PTI yang baru, tapi bedanya di sini dia peserta diminta untuk menuliskan. Jadi kalau udah ada writing seperti ini, kalian harus hati-hati, perhatikan tanda bacanya, perhatikan penulisannya, minimalisir typo, dan jangan lupa tanda bacanya. Jadi kalian akan mendengarkan sebuah conversation, sebuah percakapan, and then you have 75 seconds, sekitar 1 menitan lebih untuk menuliskan kembali nih kira-kira apa ya yang dia omongin tadi. Terus summarize the conversation. Sorry. Nah, terus we have write about the photo. Nah, ini mirip describe image PT. Tapi di sini deskripsinya itu harus kalian tuliskan, bukan kalian sebutkan. Jadi ada satu foto dan fotonya ini bisa kalian lihat sepanjang kalian menulis. Nah, kalian punya waktu 1 menit. Ini di foto ada apa aja? Oh, in this picture there is a father and his son. And his son going somewhere. I think the son is going to school and the father is going to work. Kurang lebih seperti itu. Di write the photo. And then we have interactive writing. Nah, ini unik banget sih karena ini kita dikasih satu topik nih. Think about something that you have made with your own hands, such as cake, a piece of furniture, a painting. Describe the experience and the result of your work include specific details. Jadi kita ceritakan lah, oh ya saya I've made a cake for my mom for her birthday and bla 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 bla. Kita jelaskan itu selama kurang lebih 5 menit maksimalnya. Nah, terus kita diminta untuk menulis follow up respon. Jadi dia akan memberikan pertanyaan lanjutan gitu. Ya masih tentu berhubungan juga dengan yang kita jawab gitu. Dengan itu mungkin dia tanya gimana respon orang melihat karya kamu atau gimana respon orang apa gitu. Pokoknya yang masih berhubungan tapi dia 2 kali gitu jadi nulisnya. Nah, nulis yang kedua itu 3 menit. Interactive writing. Namanya interactive writing. Terus we have listen and then speak. Ini lagi-lagi bisa diulang sampai maksimal 3 kali. Listen and then speak ini kita akan mendengarkan dia itu membicarakan tentang sebuah topik, sebuah conversation, sebuah mungkin a kind of seminar, and then we have to repeat. Jadi kayak speak about the topic. Jadi kita ceritakan nih topiknya gini, 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 gini selama kurang lebih 90 detik. To listen and then speak.
And then we have speak about the photo. Sama seperti yang tadi, bedanya yang ini cara jawabnya kita sebutkan. Kita speaking. Jadi ini nilainya speaking, conversation, dan juga production. Speak about the photo. Selama minimalnya 30 detik, maksimalnya 1 menit 30 detik. Oke. Okay. And then we have read dan speak. Nah, di sini kita again diberikan sebuah topik. Speak, talk about your favorite restaurant. And then we have, after you talk about your favorite restaurant, menjelaskan atau favorite restoran aku ini letaknya tuh di sini. Kenapa ya? Dia menjadi restoran favorit kamu. Jadi di sini menurutku ini mirip dengan IELTS mungkin karena menjelaskan tentang sesuatu yang familiar di kita. Okay. And then we have writing. Nah, ini writing biasa sebenarnya, writing essay seperti pada umumnya English test yang lain. Jadi diberikan sebuah topik di sini, describe behaviors that are important for success in school. Why are these behaviors important? Nah, dan di sini kalau kalian lihat ada satu topik terus ada dua pertanyaan. Nah, pastikan kalian menjawab sesuai dengan topik itu, menjawab dua pertanyaannya. Jadi jangan sampai ada pertanyaan yang tidak terjawab dan ketinggalan. Okay, that's writing sample. And then we have speaking sample. Nah, yang ini mirip sama yang tadi, tapi kita disuruh ngomong. Information comes from many sources, including the people around us, the media, and even our own thoughts. How do you decide which information is important to focus on? Describe a time when you filter out some sources or of information to give other sources your full attention. Include details and examples in your answer. Nah, di sini dia udah memberikan cara menjawabnya. Menjawab pertanyaan dari dia dan juga berikan detail dan juga contoh. Jadi kayak, yes, information comes from many sources. And for me, what I did to filter out the information is blah, 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 blah. Soalnya I did double check with the internet and with someone that I know that is competent to talk about the topic or the information. Terus speaking sample. Ini minimalnya kalian ngomong 1 menit, maksimalnya 3 menit. Jangan lupa contohnya. Oke, wow. Jadi kurang lebih si Duolingo English Test ini punya 19 jenis soal. Kedengarannya banyak, tapi kalau kita lihat lagi yang tadi, dia itu mirip-mirip kok soalnya. Dia kayak ada describe a picture, tapi bentuknya ada writing, ada bentuk speaking. Jadi walaupun kelihatannya banyak, tapi cara mengerjakannya kurang lebih sama. Okay, I think that's all that I can explain. Mungkin aku akan kembalikan ke moderatornya ya. Oke, thank you Miss. Tentang penjelasannya cukup komprehensif ya buat teman-teman. Dan buat teman-teman di sini ada yang ingin menanyakan terkait Duolingo. Soalnya aku lihat juga pada baru tahu nih Duolingo English Test. Mungkin dari aku sendiri, Miss. Dari pengalaman Miss Siti sendiri itu selama tes Duolingo, di bagian mana yang paling sulit, Miss? Oke, pengalaman ya. Ketika aku tes, honestly, ini tesnya kan sebenarnya udah 2 tahun lalu ya. 3 tahun lalu ya, 2022. 2022. Nah, waktu itu menurutku yang paling sulitnya, bukan dari cara ngerjain tesnya, tapi dia itu pengawasannya lumayan ketat. Jadi walaupun kita nggak diawasi secara langsung, kita lewat kamera kayak Zoom gini, tapi dia bisa mendeteksi gerakan kita loh, kayak kita meleng dikit aja dia langsung kayak cancel gitu. Tapi pas yang di tahun 2022 itu memang setiap peserta itu diberikan kalau nggak salah kesempatan tuh 3 kali jadi untuk tesnya. Tapi sekarang sih kayaknya udah enggak ya, dia udah beda peraturannya, jadi tetap tesnya 1 kali. Mungkin dia lebih memaafkan untuk yang meleng-meleng atau yang kayak ngelihat ke sana ke sini. Tapi kalau dari soalnya sendiri yang paling susah ya, yang paling susah itu kalau something yang spontaneous. Kayak misalnya, bentar.
Kayak misalnya ini deh, kayak ini masih oke sih. Ini interactive writing, di mana kita tuh cuma punya waktu 5 menit untuk mikir dan juga untuk nulis. Itu yang lumayan agak tegang dikit. Apalagi yang bentuknya speaking kayak gini. Nih, ini deh kayak gini nih, read dan speak. Talk about your favorite restaurant. Kan kita lagi tes ya. Gimana kita bisa kepikiran restoran apa yang kita suka? Bisa kayak nggak kepikiran makan. Jadi read dan speak atau sesuatu yang kayak spontaneous gitu. Apalagi yang kayak gini, speaking sample itu yang menurut pribadi cukup sulit untuk dikerjakan. Tapi bisa, bisa. Nah, oke. Kayaknya kalau dari aku sih gitu. Oke, thank you, Miss. Dari teman-teman di sini ada yang masih pengen informasi yang kurang atau pengen lebih tahu tentang soal-soalnya? Oh iya, Miss, buat mock test ini dari Duolingo resmi sendiri udah ada yang ngasih mock test gratis kan, Miss? Iya, betul. Jadi kalau teman-teman lihat ke websitenya Duolingo, bentar aku buka ya. Wait a minute. Kalau kalian buka website Duolingo English Test, bentar, sebentar, aku coba login dulu. Itu kita langsung disediakan mock test official dari Duolingo-nya sendiri. Nih aku share. Wait. Nah, di sini sebenarnya juga kalian bisa lihat yang tadi yang bentuknya QR itu institusi-institusi yang menerima. Tapi ini ya, kita lihat langsung di bagian practice. Ini ada yang full length practice test yang semuanya secara keseluruhan atau ada yang bagian-bagiannya aja nih kayak read and select, fill in the blanks, fill and complete. Mungkin kita bisa nih speak about the photo, write about the photo. Kita coba buka yang read and select kali ya. Let's see, read and select. Yang ini yang tadi menentukan kira-kira nih bahasa Inggris atau bukan. Doors, pintu ya harusnya. Yes. Jangan lupa guys, waktunya. Gak kelihatan ketutup foto aku sendiri. Ulang-ulang. Traveling, yes. Analysis, nah mirip analisis tapi ini bukan. Ah, apa nih? Sorry. Loaded, yes. Matters, matters. Bukan nggak sih? Ah, oh my God, maaf guys, maaf. Rupture, nggak pernah dengar. Eh, bukan deh kayaknya. Ya, ada yang obviously bukan, ada yang kayak kayaknya mirip. Compare, iya. Compare, no. Oke, Desailly, nggak pernah dengar. Oke, Mongen, nama orang. Oh, bukan. Vomit, vomit, iya. Tapi vomit ini bukan. Nice. Oke, Hobble, kayaknya, coba ya. Ah, flying, iya. Flying, flying, no. Oke. Hash, hash, no. Oke, nah jadi dia ada practice yang kayak gitu, jadi cuma bagian read and select aja, atau teman-teman juga bisa lihat yang free practice-nya. Gitu. Oke, boleh dicoba tuh teman-teman. Kurang lebih kayak kalau teman-teman tahu yang tentang aplikasi Duolingo itu kurang lebih isinya di web ini nih kurang lebih seperti itu, tapi lebih ke arah persiapan soal buat Duolingo English Test-nya. eh dari pertanyaan chat mungkin ada nih. Bisa dibantu daftar kah kalau berminat tes Duolingo? Bisa Kak, kita bisa langsung bantu daftar. Kakak bisa hubungi eh, konselor yang sudah kita berikan di kolom chat, bisa dihubungi salah satunya. Buat harganya bisa dari konselornya nanti akan infoin Kakak. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Kita tutup dengan sesi foto mungkin ya, Miss. Oke. Oke, buat teman-teman boleh tuh hidupin kameranya. Oke, hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Last one. Satu, dua, tiga.
Oke, thank you teman-teman buat sesi hari ini. Terima kasih telah bergabung di sesi ini. Yang belum sempat nonton atau masih nyambil, bisa tonton rekaman ulang di YouTube kita, Bansa Foundation. Juga pantau IG kita, Bansa Foundation, buat info event terkini. Oke, terima kasih teman-teman. Aku cukupkan sampai di sini. Selamat siang, happy weekend. Thank you everyone.